Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pada sore hari ini saya bisa diberikan kesempatan bisa bercerita kembali ya, dan terima kasih banyak bagi sahabat-sahabat kitab kehidupan yang masih setia dengan channel ini. Semoga channel ini terus berkembang, jangan lupa subscribe and comment ya. Semoga cerita ini berkembang dan semakin maju, semakin memberikan kemanfaatan bagi siapapun, wabil khusus bagi ya, sang pembaca, ya gitulah ya. Oke, sore ini ada sesuatu kiriman dari sahabat saya ya, yang memang cerita ini memang sering dikutip dan sering diceritakan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Syakur Yasin. Namun seperti biasa, ceritanya saya kemas dan saya narasikan sesuka-suka sang pembaca ya. Dan mohon maaf bila ceritanya menjadi berlebihan dan gak karuan. Iya, suka-suka sang pembaca lah ya. Oke, dengan judul Hikmah di balik keinginan. Di sebuah desa asri, damai. Singkat cerita, hiduplah seorang wanita bernama Siti. Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang hidup dalam kesederhanaan. Meskipun suaminya bekerja keras sebagai petani, mereka seringkali merasa bahagia dengan keadaan yang ada. Dengan kedua anaknya yang masih muda belia, namun seringkali ada rasa yang mengganggu dalam pikiran Siti, dan selalu melihat tetangga maupun saudaranya kian hari semakin membaik dan semakin maju. Bahkan Siti sering membanding-banding dengan apa yang ia miliki. Rumahnya tetap rumah kumuh dan sedikit agak reyon. Dan Siti sering mengeluh dalam perenungannya di pojok dapur yang ia miliki. Bagaimana aku bisa merubah hidupku dan bisa merubah keluargaku lebih baik dan lebih baik lagi, tidak seperti ini. Sekalinya anakku ingin meminta sesuatu, terkadang aku tidak bisa memenuhinya. Sekalipun bisa memenuhinya, itu cukup agak lama. Siti mulai bosan dengan keadaan mereka yang serba kekurangan dan merasa hidupnya terbelenggu oleh kemiskinan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun,
Siti mulai tak nyaman dengan keadaan ini. Siti mulai protes pada suaminya yang bekerja dengan buruh tani. Siti mulai tak karuan ketika anaknya meminta sesuatu, dia mulai marah karena jenuh dengan permintaan dan tidak bisa memenuhi atas apa yang anak-anaknya minta. Suatu hari Siti mendengar kabar tentang seseorang di seberang sana. Siti tak sengaja mendengarkan mereka sedang ngobrol asik menceritakan seorang Buya Sakur Yasin yang konon dalam pembicaraan Buya ini orang yang bisa memberikan amalan atau petunjuk untuk memberikan amalan-amalan kekayaan. Siti mulai tertarik dan mulai tergelincir dalam hatinya, dan akhirnya bertanya kepada kedua ibu-ibu itu yang sedang berbicara asik menceritakan sosok Buya Sakur ini, mencari tahu di mana tempatnya, alamatnya, dan bagaimana caranya bisa bertemu dengan Buya Sakur ini. Tak lama, esok harinya dari sebuah pembicaraan tadi, esok harinya Siti bergegas karena tak sabar ingin berjumpa dengan Buya Sakur. Dan akhirnya ia pun pergi ke pondok. Di dalam hatinya ketika bertemu dengan Buya, sebelum bertemu dengan Buya, dia berharap banyak bisa mendapatkan cara untuk menjadi kaya. Buya, kata Siti dengan suara penuh harap, saya ingin kaya. Saya sudah bosan hidup dalam kemiskinan. Saya ingin merubah nasib keluarga saya. Buya Sakur tersenyum dan menatap Siti dengan penuh kebijaksanaan. Bu, kamu harus tahu bahwa kemiskinan itu bukanlah hal yang buruk. Enak miskin loh, Bu. Siti langsung menolak. Masa enak miskin, Buya? Ya enak kaya lah. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa ke sana, bisa kemari. Kalau kaya banyak uang. Buya pun tersenyum kembali. Buya Sakur tersenyum dan menatap Siti. Bu, bahkan Allah memberi ujian dalam bentuk kemiskinan untuk mengajarkan kita banyak hal. Namun kitanya belum paham. Kata Buya Sakur. Enggak, Buya. Tolong saya, Buya. Saya udah bosan
bosan hidup dengan kemiskinan seperti ini. Saya ingin kaya, Buya. Dan akhirnya Buya pun luluh. Karena melihat tekad dan kuatnya Bu Siti ini. Karena ingin kaya sih. Dan sudah dikasih arahan, sudah kasih pencerahan, tetap Siti tetap ingin kaya. Dan Buya pun sedikit agak menguji jika kamu benar-benar ingin merubah nasibmu, aku akan memberi sebuah amalan, ujar Buya. Siti mendengarkan dengan seksama. Apa amalan itu, Buya? Apapun yang Buya ucapkan, apapun yang Buya suruh akan saya laksanakan, ujar Siti. Dan Buya dengan kebijaksanaannya mencoba untuk memberikan satu amalan yang berharap Siti ini tidak bisa dan tidak mampu mengamalkannya. Akhirnya Buya memberikan amalan yang begitu untuk kalangan umum sedikit agak merepotkan dengan amalan yang begitu berat. Namun karena keteguhan hati dan keyakinan dan keinginan yang kuat, Siti menerima amalan atau wiridan yang Buya Syakur berikan, dan Siti mengamalkan pagi, siang, malam amalan itu. Buya Syakur kemudian berkata, bacalah doa ini setiap malam setelah salat dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, jika Allah mengabulkan doa, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Allah mungkin akan memberi apa yang kamu minta, tapi hidup ini bukan hanya tentang kekayaan. Siti yang sudah sangat putus asa merasa bahwa inilah kesempatan yang selama ini ditunggu-tunggu. Ia tidak ingin mendengar nasihat Buya Syakur lebih lanjut. Memang Bu Siti ini memang sudah gak sanggup lagi hidup dengan kemiskinan, ingin cepat-cepat kaya. Bahkan nasihat Buya pun tidak ingin mendengarkan lebih lanjut. Buya Syakur pun memberi amalan itu dengan bijaksana, dan Siti pun kembali ke rumahnya dengan semangat baru. Enam bulan berlalu dan Siti mulai merasakan perubahan. Pada suatu hari Siti datang ke tempatnya Buya Syakur dengan membawa sekantung beras dan berbagai makanan, mulai dari roti dan rokok kesukaan Buya Syakur. Wajahnya terlihat lebih ceria dan ia lebih pede bercerita
Buya, doa saya telah dikabulkan. Saya sekarang punya pabrik gilingan padi. Alhamdulillah, rezeki datang begitu saja, Buya. Buya Syakur tersenyum. Syukur pada Allah. Alhamdulillah ya Bu, doanya dikabul oleh Allah. Tetapi ingat, ini bukan hanya soal materi, Bu. Kekayaan datang dengan tanggung jawab. Ujar Buya. Nggih, Buya. Setahun kemudian, Siti kembali menemui Buya Syakur dengan mobil mewahnya dan membawa beras 1 truk, gak tanggung-tanggung. Dan diikuti oleh beberapa orang. Buya, sekarang saya sudah membeli rumah mewah dan memiliki banyak bisnis. Saya bahkan bisa memberikan pekerjaan kepada orang-orang di desa. Semua ini berkat jerih payah saya, Buya. Berkat doa dan amalan yang Buya ajarkan. Buya pun tersenyum. Nggih. Namun hidup Siti tidak seindah yang ia bayangkan. Semakin kaya, semakin banyak masalah yang datang. Mulai dari anaknya tersandung narkoba. Kejadian tak terduga terjadi, bahkan suami Siti mulai berubah. Siti merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah tangganya. Suaminya bahkan menikah lagi dengan wanita lain. Siti kembali datang menemui Buya Syakur dengan wajah yang penuh kesedihan dan air mata yang mengalir. Buya, kenapa ini terjadi pada saya? Anak-anakku bermasalah. Anak-anakku pecandu narkoba, Buya. Suami saya kawin lagi. Saya merasa hancur, Buya. Semua yang saya miliki, semuanya jadi tidak berarti tanpa kebahagiaan. Buya Syakur menatap wajah Siti dengan penuh pengertian. Allah memberi rezeki bukan hanya untuk mencapainya dengan usaha dan doa. Tapi ingatlah, Allah juga memberi ujian dalam bentuk kebahagiaan dan cobaan. Kekayaan duniawi memang bisa datang, tetapi cinta dan kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu harus mencari kedamaian dalam dirimu, di dalam dirimu sendiri, dan dalam hubungan dengan Allah.
perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, dan perbaiki hubunganmu dengan dirimu sendiri, dan sesuaikan atas apa yang kamu dapatkan dan atas apa yang kamu beri. Belajarlah lebih bijak dalam sebuah pemberian dari Allah. Belajarlah dermawan agar keseimbangan dalam hidupmu, apa yang kamu makan dan apa yang kamu buang. Siti menangis, menyadari bahwa hidup ini tidak hanya tentang kekayaan materi, tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari semua itu. Siti menangis, terus menangis di hadapan Buya. Dan Siti menangis menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga tentang kebahagiaan batin, kasih sayang, dan kedamaian. Ia berjanji akan berusaha lebih bijak dan mencari kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Dari peristiwa ini, Siti belajar bahwa kekayaan memang bisa datang dengan usaha dan doa, tetapi kedamaian dan kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh dengan hati yang ikhlas dan penuh syukur. Siti sadar dan lebih tawakal lagi dan lebih dekat lagi dengan Buya Syakur. Dia lebih rajin ngaji tiap minggunya, sering datang kajian Buya. Semakin hari kehidupannya kembali normal dengan situasi dan kondisi yang baru. Kekayaannya masih tetap, dan Siti lebih menerima walaupun di madu. Yang penting kebahagiaan itu bukan hanya tentang kekayaan atau situasi kondisi ya. Yang penting Siti lebih menyadari nikmat saat ini, di sini sekarang, atas apa yang sudah diberikan dan diberi kesempatan oleh Allah. Dan Siti mulai menikmati hidupnya dengan hidup yang penuh keberkahan, penuh kebahagiaan, dan menjadi manusia yang berguna dan manusia yang dermawan, manusia yang bermanfaat bagi lingkungan, dan manusia paripurna, dipuja dan dipuji dan dihormati dan ditokohkan masyarakatnya. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak. Luar biasa cerita ini. Semoga cerita ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan semoga cerita ini dapat menghibur sahabat-sahabat ya. Yang paling terutama, cerita ini bisa mengobati kerinduan sahabat-sahabat Al-Maghfurah Yai Haji Abdul Syakur Yasin Ibrahim. Dan dari cerita ini semoga kita bisa meneladani atas apa yang sudah Buya Syakur ajarkan dan bisa mengamalkannya sebaik mungkin. Akhir kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.